Kita ke informasi pertama di Kompas Siang. 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda sebuah rumah di Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Pesanggerahan, Semarang Timur, Jumat dini hari sekitar pukul 2. 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia akibat peristiwa ini. 2 korban perempuan berusia 65 dan 33 tahun. 1 anak laki-laki berusia 14 tahun dan 2 anak perempuan berusia 5 dan 4 tahun. 5 korban tak bisa menyelamatkan diri karena sedang tertidur dan terjebak di dalam rumah karena satu-satunya jalan keluar di bagian depan rumah sudah terbakar terlebih dulu. Dari keterangan polisi, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Pemadam kebakaran 8 unit datang sekitar jam 03.15 sudah berhasil dipadamkan. Kemudian dari tim Inafis Polres dan kami dari Polsek Semarang Timur hadir untuk mengidentifikasi dan mengevakuasi jenazah. Korban ada 5 orang yang terjebak di dalam rumah karena tidak bisa keluar. Pintu akses keluar masuk hanya dari depan. Sedangkan depan sudah terbakar nih? Yang terbakar duluan dari depan. Sehingga para korban terjebak di dalam. Itu meninggal atau yang 5 orang? Kelima-limanya meninggal langsung. Itu satu keluarga. Saudara, selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman PPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang. Sidang sempat diwarnai kericuhan saat terdakwa Nikita Mirzani bertanya kepada saksi pelapor Reza Gladys. Suasana persidangan memanas saat Nikita Mirzani mempertanyakan legalitas salah satu produk milik Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani menuding produk kecantikan yang dimiliki Reza Gladys tidak tercatat di Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM. Ketua pun memanggil kedua belah pihak mendekat ke meja hakim guna memperjelas persoalan. Namun perdebatan sengit tetap berlanjut, bahkan mengundang kegaduhan peserta sidang. Bahwasanya Reza mengakui produk itu ditempel stiker yang adalah produk orang lain, tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut, di kliniknya dia. Mana cocok? Pokoknya kalau BPOM memang bersih, tolong ini diungkap secara barang bukti ada di tangan saya sekarang. Gempa magnitudo 6 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah Kamis malam. 14 rumah rusak dan warga mengungsi guna menghindari gempa susulan. Saudara, data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Poso, 14 rumah rusak berat dan 91 rusak ringan dan 4 orang mengalami luka ringan akibat gempa. Tim BPBD Poso sudah memasang tenda-tenda darurat bagi warga yang mengungsi dan rumahnya rusak. Pantauan tim BPBD Poso pada Jumat pagi memperlihatkan masih banyak warga yang bertahan di jalan karena khawatir adanya gempa susulan. Saat ini warga mengungsi di Desa Tokilo sebanyak 596 jiwa atau 184 kepala keluarga. Terdiri dari 22 balita, 7 bayi berumur 1 tahun, 85 orang lansia, 3 ibu hamil dan 4 disabilitas. Tenda pengungsi bagi lansia dan anak-anak. Untuk sementara korban luka sekitar 3 orang dan yang rusak berat rumah itu 12 rumah dengan rumah ibadah 1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mencatat masih terjadi gempa susulan setelah gempa utama di wilayah Tenggara Danau Poso. Setidaknya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah tercatat ada 22 gempa susulan. Gempa itu rata-rata berkekuatan magnitudo kecil. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu Sujabar bilang kondisi ini masih tergolong normal. Namun warga tetap waspada di rumah-rumah yang dikhawatirkan rentan roboh. Dengan Danau Poso, Sulawesi Tengah pada kedalaman
sekitar 10 km. Jadi kedalamannya cukup dangkal. Jenis dan mekanisme gempa bumi ini dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi tektonik dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di zona sesar Poso. Dan saudara, inilah detik-detik ketika sejumlah pasien berhamburan keluar menyelamatkan diri. Gempa yang mengguncang Poso, Sulawesi Tengah membuat sejumlah pasien di salah satu rumah sakit di Poso berhamburan keluar. Sejumlah pasien dan petugas kesehatan nampak panik melarikan diri keluar dari gedung karena gempa bumi berkekuatan magnitudo 6. Gempa juga dirasakan di salah satu mal di Poso, Sulawesi Tengah. Pengunjung mal panik berlarian keluar dari gedung mal karena gempa bumi berkekuatan magnitudo 6. Kita ke sorotan lain, saudara. Lebih dari 2 pekan penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan hingga kini belum terungkap. Penyidik Polda Metro Jaya mengungkap temuan baru berupa rekaman CCTV saat Arya diduga berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat sebelum kematiannya. Sejak ditemukan tewas pada 8 Juli 2025, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Polisi menyebut tengah melakukan otopsi dan penyelidikan dengan Scientific Crime Investigation, termasuk memeriksa rekaman dari 20 CCTV untuk melihat aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Dan salah satu temuan baru yang disampaikan polisi adalah keberadaan korban di atas rooftop gedung Kemlu pada tanggal 7 Juli 2025 atau malam sebelum ditemukan tewas. Saat di rooftop, Arya disebut membawa tas ransel dan tas belanja. Namun saat turun, Arya tidak membawa lagi tas-tas tersebut. Rekaman CCTV juga menunjukkan Arya berada di rooftop selama 1 jam 26 menit. Jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian, apa yang dilakukan korban di sana, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 15 orang saksi dari sekitar tempat kejadian, keluarga, rekan kerja, hingga orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Polisi juga telah berulang kali mendatangi TKP dan mendapati fakta terkait kunci indekos kamar korban, yakni kunci yang bisa dibuka dengan akses kartu dan kunci yang hanya bisa dioperasikan dari dalam. Selain itu, polisi juga mengamati kondisi dalam kamar korban termasuk bagian plafon. Korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning. CCTV ini setidaknya penyelidik telah mengambil rekaman dari 20 titik CCTV, dimulai dari circle terkecil dari TKP yaitu lingkungan kos korban, kemudian beberapa tempat yang pernah dikunjungi korban. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan terkait kasus kematian Arya Daru Pangayunan kepada polisi.
Sejumlah dukungan diberikan, termasuk memberikan rekaman CCTV di lingkungan Kemlu. Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Dengan berbagai barang bukti yang telah terkumpul, publik pun menanti terkuaknya fakta di balik kematian sang diplomat. Tim Liputan Kompas TV.